Assalamualaikum Ustadz. Oh ya, Izin tanya, tadi yang disampaikan Gus Baha tadi di awal, intinya bagaimana supaya semua tindakan kita tidak menimbulkan kejahatan bagi orang lain. Izin, kebetulan saya seorang ibu Pak, dengan anak sudah remaja dan sekarang musimnya adalah game online Pak. Jika nanti ketika saya melarang, saya minta solusinya ataupun pripun nggih pendapatnya. Nanti ketika saya melarang istilahnya jangan banyak main game online. Tapi kalau daripada saya berbuat kejahatan, mending saya main game online Bu. Itu saya harus jawab gimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan ya. Jadi tadi Gus Sofur ngendikan memang seperti itu ya di keputusan NU ya. Di semua tafsir juga begitu. Ketika Allah ngendikan wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Itu kata hampir semua ulama tafsir ngendikan kalau ada khunsa itu hanya istilah masyarakat, tapi secepatnya diputuskan dia lelaki atau perempuan. Ya tentu memutuskannya tadi bisa pakai medis, pakai indikasi-indikasi yang lain. Nah ini kan terkait kalau dia sholat gaya apa? Kalau mondok ini gimana? Kalau datang di majelis ini di sana apa di sana kan? Ya tentu indikasi itu bisa subjektif, bisa objektif. Nah sebelum ditemukan yang objektif itu, ya kita nyari yang subjektif. Tapi tetap saja alamat-alamat ini diputuskan. Misalnya dulu ketika era dulu belum banyak medis itu, Sayyidina Ali pernah ditanya tentang khunsa. Zaman itu, saya ulang lagi, zaman itu beliau ngendikan hukima min haitsu yabul, ya lihat dia kencing dari alat lelaki atau alat perempuan. Tapi tetap saja benar yang dikatakan Gus Sofur itu tetap kategorinya indikator. Jadi kalau ada ditemukan era modern ada indikator yang lebih valid karena ada perbantuan teknologi atau apa gitu monggo lah. Tapi secepatnya diputuskan kan ini kan terkait dia sholatnya gaya apa, kalau mondok di mana itu. Kalau nikah sama siapa harus secepatnya diputuskan. Oke, selanjutnya biar Gus Idror yang. Yang tadi ibu-ibu tanya hubungan dengan anak tadi, kayaknya semua kita ya memang diuji membina anak. Jadi itu bukan menyangkut hal yang ibu saja ngalamin semuanya. Mungkin yang soleh ya ingin anaknya lebih soleh, yang jabat mungkin ingin lebih dari bapaknya. Bahkan saya pernah cerita ketika ada acara di Jogja ada yang tanya, boleh enggak Gus orang merintahkan kebaikan tapi dia sendiri belum baik? Kata saya boleh sekali, terutama orang tua. Banyak orang baik itu berkahnya orang yang trauma jadi tidak baik gitu. Jadi di Indonesia itu saking baiknya itu kalau ada nyuwun sewu maling ketangkep, itu doanya gini, wis dong bapak tok sing nglakoni kowe aja. Artinya gini, semua orang tua kita itu baik, bahkan ketika buruk pun ingin itu berakhir di beliau, tidak sampai anak-anak. Nah itu kalau nasihat tuh harus baik dulu, berarti nyuwun sewu maling atau koruptor nggak boleh nasihati anaknya karena dia sendiri tidak baik atau belum baik. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah ikrar-ikrar pada kebaikan itu luar biasa. Saya pernah ada khataman itu, ada orang tua itu nangis, tak tanya. Anaknya itu hafid, hafal Quran. Tak tanya, kenapa bapak nangis? Saya ini baca Quran aja tidak bisa, aku sana saya hafal Quran. Jadi hubungan dengan anak, dengan siapapun itu ya karena kita bertauhid, satu itu berpegangan sama rahmat Allah itu luas sekali. Banyak orang jadi presiden, gak anaknya presiden. Banyak orang jadi menteri, gak anaknya menteri. Dan tapi juga menteri atau pejabat, orang pinter juga jangan kumo luhur. Karena kadang yang punya perusahaan itu tidak tamat SD, bisa mempekerjakan yang profesor. Orang alim juga agak boleh kumo luhur. Itu banyak teman-teman saya itu bisa baca mu'in. Jadinya kiai itu di SK. Karena dia itu nganggur, terus ada orang kaya bikin yayasan. Terus dikasih SK. Padahal dia bisa baca kitab. Tapi jadinya kiai nunggu di SK orang yang gak bisa baca kitab pada orang yang lain. Jadi kayak saya di sini kesannya kan keren di atas, tapi nggak keren sama sekali karena disuruh Pak Atmaja, ayo Gus Pak duduk manis cerita cara masuk surga, lakukan.
yang angkuh itu bukan saya yang nyuruh ini. Ya, jadi tapi saya mohon lah, pokoknya yang masalah-masalah sosial tadi kata Gus Gofur, Gus Rob semuanya hubungannya itu harus husnudon. Husnudon itu ya berbaik sangka. Nah, nanti kalau terbukti salah husnudon kita terbukti salah orang ini memang penipu, memang jahat, ya dibahasakan ya kita harus waspada. Tapi jangan terus dirubah. Husnudon sekarang nggak relevan, yang bagus itu suudon ya nggak boleh hukum agama dirubah-rubah gitu nggak boleh. Kalau husnudon terpaksa salah ya bilang aja kita harus apa? Waspada. Jangan lalu mengganti fatwa menjadi husnudon menjadi apa? Suudon. Ya saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kita hormati yaitu Gus Baha ya yang dan Gus Hafur. Tadi kita sudah mendengarkan yaitu ada ibu-ibu bertanya kepada Gus Baha tentang bagaimana cara mendidik anak di era modern sekarang ini. Kebanyakan itu anak sering main game dan sampai-sampai anak itu kalau ditanya sama orang tua biasanya sampai nggak terdengar karena asik main game online. Tetapi dalam kejadian ini anak itu bilang kepada ibunya, kalau nggak main game kayak gini nanti saya berbuat hal-hal yang jelek gitu. Intinya dari jawaban Gus Bahat tadi kita bisa menanggapi semua itu dengan husnudon ya, husnudon biar kita kan tidak tahu ya, tidak tahu arah mananya, apalagi tadi Gus Bahat berbicara yaitu kita tidak tahu lah ada orang yang jelek, kita husnudon mungkin ada keistimewaan dari orang itu. Yang penting kita jangan terlalu suudon. Suudon itu anak itu main game terus bisa menjadi apa hal-hal yang tidak diinginkan. Kita yang dibicarakan dari Gus Bah itu kita husnudon, yang hal-hal yang baik, apalagi kepada anaknya. Walaupun orang tua ya tadi ada kita belum bisa berbuat baik, apa itu kita berbicara atau berbicara hal-hal yang baik itu boleh ya, intinya kayak gitu. Apalagi orang tua intinya apapun yang anak lakukan ya kita berdoa semoga anak itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang lebih apa yang dipikirkan atau apa yang dituju itu pasti hal-hal yang positif gitu kan, tidak yang enggak itu kan. Yang penting kita berdoa aja menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi kita semua, bagi orang tua, bagi bangsa, bagi yang segalanya ya, intinya kayak gitu. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.